kita masuk kepada pendekatan yang kedua atau struktural method. Ya, struktural method di sini yang pertama saya akan sampaikan berdasarkan teks yang didapat di dalam buku ini, yaitu faktor lahirnya metode belajar bahasa berbasis pendekatan struktural. Nah, apa yang menjadi faktor pendorong bahwa para penggagas metode-metode yang bermadhabkan struktural ini, mereka punya inisiatif untuk mendesain, melahirkan metode-metode yang landasannya adalah struktural. Nah, ini faktor-faktor yang pertama, bahwa belajar tata bahasa atau nahwu sorof itu adalah analisis dan terjemah berbasis penggunaan bahasa senyatanya. Jadi belajar tata bahasa atau nahwu sorof, analisis dan terjemah berbasis penggunaan bahasa senyatanya. Nah, jadi ada keinginan, ada harapan dari para pemikir penggagas metode yang bermadhabkan aliran struktural ini, bagaimana ketika siswa mempelajari bahasa Arab itu dengan menghadirkan tata bahasa, ya tidak hanya sekedar menerjemahkan teks-teks klasik tadi, ya, atau kitab-kitab al-kutub al-muta'alliqah bi bi mafahim adiniyah dan sebagainya. Tapi baru kemudian bagaimana ketika tata bahasa juga diajarkan dengan menggunakan basis penggunaan bahasa senyatanya. Maksudnya kaidah-kaidah bahasa, pola-pola tarkib bahasa Arab khususnya itu dapat juga ditarik menjadi sebuah konsep kaidah bahasa yang bisa diterapkan atau ada kaitannya dengan penggunaan bahasa dalam keseharian. Karena kalau mungkin Bapak Ibu semuanya menganalisa struktur dari al-lughah al-mantuqah, ya, bahasa yang diucapkan. Kita kemarin mendengar bagaimana ketika Dr. Mahmud yang dia seorang an-natiq bil Arabiyah dari Mesir, kita melihat rangkaian bahasanya tersebut nggak terlalu begitu kaitannya dengan kaidah itu nggak terlalu begitu sulit ataupun ya masalah bagi kita. Paling kita melihat di sana ada pola jumlah ismiyah, mubtada khobar, jumlah fi'liyah, ya di sana ada fi'il dan fa'il. Paling ada ismul majrur, mansubat. Kita tidak atau jarang dalam konteks lughah al-mantuqah terdapat tatbik al-qawaid al-mu'aqadah ataupun penerapan kaidah-kaidah yang sifatnya menyulitkan, itu jarang sekali. Nah, makanya di sini para pelopor dari analisis struktural itu punya keinginan ya supaya memudahkan juga dalam pembelajaran. Jadi tidak terkesan bahwa bicara bahasa Arab itu harus selesai dulu kaidah bahasa yang begitu banyak, yang begitu rumit. Itu kan repot bagi siswa. Nah, sehingga mereka menarik beberapa pola-pola yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa lisan itu diwujudkan dalam pendekatan struktural ini. Selanjutnya ini ada munculnya linguistik deskriptif modern dengan mengenal identifikasi semua sistem struktur atau komponen bahasa, dan juga munculnya psikologi yang menekankan fungsi lingkungan, kondisi, situasi, stimulus respon, dan penguatan dalam pembelajaran bahasa. Jadi bahasa itu tidak hanya sekedar diberikan materi ajar yang kaitannya dengan kaidah bahasa yang begitu kompleks, yang begitu banyak. Proses pembelajaran bisa juga dilaksanakan dengan menghadirkan stimulus dan respon serta penguatan dalam pembelajaran. Makanya ini kan kaitan dengan teori psikologi yang lahir dan diterapkan, difungsikan dalam pembelajaran bahasa. Nah, maka nanti audio, seperti misalnya kita berbicara audiolingual method, metode dengar ucap, itu kan bagaimana guru dia memberikan stimulus dalam bentuk
dia mengungkapkan satu ungkapan, satu kata dalam bahasa Arab, ungkapan dalam bahasa Arab. Setelah dia mengungkapkan, mengutarakan, baru kemudian terjadi tikro, ada pengulangan dari siswa. Nah, ini adalah bentuk nyata dari proses stimulus respon dalam kegiatan audiolingual. Dan itu bisa dijadikan sebagai satu di antara cara model dalam mengajarkan bahasa Arab yang berlandaskan pada landasan struktural ini. Oke, lanjutkan, yaitu faktor-faktor lahirnya ini pendekatan struktural. Selanjutnya, faktor lahirnya metode belajar bahasa yang berbasis pendekatan struktural juga antara lain adalah kebutuhan terhadap bahasa asing yang semakin meningkat. Nah, melalui belajar lintas negara dan tidak terbatas pada tujuan religiusitas tadi. Jadi, ada siswa yang berkeinginan untuk belajar ke Timur Tengah, bahkan kalau kita konteks Indonesia, otomatis ketika dia belajar ke sana, dia termotivasi punya kebutuhan untuk dapat berinteraksi dengan menggunakan bahasa Arab di sana, paling tidak bahasa Fusa. Nah, itu kan merupakan motivasi lahirnya pendekatan ini. Kalau hanya sebatas mengandalkan ataupun berlandaskan pada metode yang lama, harapan-harapan dan kebutuhan ini tentunya menurut madhab ini tidak dapat terpenuhi dengan segera. Maka perlu dihadirkan pendekatan ini. Dan juga laju perkembangan iptek yang kian pesat dan berdampak terhadap pengembangan iptek dalam pembelajaran bahasa yang tidak pernah ada sebelumnya. Kita kenal ya ketika audiolingual atau samiyah syafahiyah, secara sederhana mungkin kita guru bahasa Arab, pengajar bahasa Arab di kelas bisa kita mengatakan ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab oleh kita sendiri, baru kemudian siswa mengikuti. Itu adalah konteks di mana kita tidak mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran. Tapi hari ini, apalagi dengan sekarang hadirnya audiovisual media atau al-wasilah, as-sam'iyah, al-basariyah yang bisa didengar dan bisa dilihat lewat video dengan jaringan internetnya, ini ada banyak sekali peran metodologi dalam pembelajaran samiyah syafahiyah yang bisa kita manfaatkan. Ya. Jadi guru di sini hanya ataupun dapat bertindak dia sebagai fasilitator bagaimana siswa dapat belajar dari media-media yang sudah ada. Ini adalah merupakan faktor lahirnya metode-metode yang berlandaskan pada madhab struktural ini. Stamir? Ya. Nah, ini kalau barusan kan kita berbicara tentang apa faktor yang melandasi lahirnya metode-metode yang berlandaskan struktural. Ketika kita bertanya, lantas apa konkretnya metode yang lahir dari pendekatan struktural ini? Antara lain, nah di sini sesuai dengan yang ditulis dalam kitab ini ada 4. Yang pertama, at-thariqah al-mubashirah atau direct approach, atau kita bahasakan metode langsung. Kemudian ada at-thariqah al-islahiyah, metode report, dan ada thariqatul qiraah, metode membaca, ada thariqah as-sam'iyah, asy-syafawiyah, al-basariyah, atau metode audiolingual yang tadi saya sampaikan. Jadi keempat metode ini merupakan metode-metode yang lahir dari pendekatan struktural yang tadi telah kita sebutkan karakteristik dan juga motivasi lahirnya pendekatan tersebut. Istamir. Nah, ini sekilas tentang at-thariqah al-mubashirah. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat lebih jauh detail apa yang menjadi bagian dari konsep metode ini. Tapi paling tidak kita memahami dari substansi yang ditulis oleh mu'allif di hadal kitab. Yang pertama bahwa metode langsung ini merupakan metode yang pertama yang bermadhabkan pendekatan struktural yang menentang metode tradisional. Itu fakta tentang metode langsung. Yang kedua, fakta lain bahwa metode langsung ini memiliki reorientasi dalam belajar bahasa. Reorientasi itu ada desain ulang terhadap tujuan dari pembelajaran bahasa.
Kemudian juga ketika orientasinya diubah, dikembangkan, otomatis akan terjadi reorganisasi materi. Bagaimana materi ajar itu didesain ulang juga, menyesuaikan dengan tujuan yang direncanakan. Dan otomatis juga akan berdampak terhadap teknik pembelajaran yang digunakan. Jadi selain dia itu menentang, ya menentang mungkin ketika harapan yang diinginkan metode pendekatan struktural ini tidak bisa terjawab hanya sebatas menggunakan metode sebelumnya. Nah, maka imbasnya dia punya rancangan lain bagaimana orientasi dari pembelajaran dapat diubah dan dikembangkan, dan kemudian materi ajar juga dapat didesain ulang, dan juga teknik pembelajarannya. Jadi paling tidak berdampak pada 3 hal tadi: orientasi, organisasi materi, kemudian juga penyusunan materi ya organisasi itu, kemudian juga teknik pembelajaran yang digunakan. Target pencapaian belajar bukan lagi hanya sebatas kompetensi terjemah, melainkan juga terdapat kompetensi bertutur dalam kehidupan sehari-hari yang harus dimiliki, dikuasai oleh siswa. Selanjutnya, fakta tentang metode ini menghindari penggunaan bahasa ibu di dalam kelas. Jadi, ketika misalkan kita mengajarkan kosakata, maka bukan arti dari kosakata itu yang disampaikan kepada siswa ketika siswa mengalami kesulitan untuk memahami kosakata itu, tetapi bisa dalam bentuk respon terhadap isyarah terhadap benda, ya, ataupun isyarah dengan pekerjaan. Maka ketika kita berbicara uktub al-ibarah bisaburoh. Nah, ketika ada ungkapan itu, siswa tidak tahu mahyas saburoh. Nah, kita tidak mengartikan as-saburoh maknaha papan tulis. Lakin undur ilal amam, maka kita menunjukkan kepada papan tulis. Nah, itu adalah proses daripada thariqah mubasyiroh. Jadi bagaimana bahasa ibu itu betul-betul diminimalisir dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian selanjutnya menghindari penggunaan bahasa, ya udah tadi. Kemudian menyimak langsung bahasa penutur asli. Ya, metode langsung ini selain guru yang bertindak sebagai pengajar di kelas, dia ketika tadi karena berkaitan dengan ipteks, dia dapat menghadirkan media yang dapat diperdengarkan kepada siswa. Dia mendengar langsung bagaimana orang Arab berbicara, atau penutur asli dari bahasa Arab ini berbicara bahasa Arab, atau kalau perlu kita datangkan juga penutur aslinya hadir bersama siswa, itu lebih baik daripada penerapan metode langsung ini. Selanjutnya, nah ini fakta dari metode yang kedua, yaitu metode RIPOM. Bagian dari metode struktural yang menentang metode tradisional, ya sama-sama karena dia kan merupakan metode yang lahir dari struktural, sama dengan dengan tadi metode sebelumnya yaitu metode langsung. Dia memiliki arah yang sama ketika metode ini menentang ataupun ya tidak sepakat dengan konsep dari metode tradisional yang ada sebelumnya, pendekatan tradisional tadi. Selanjutnya, fakta tentang metode ini bahwa target dari belajar bahasa fokus pada pencapaian kompetensi siswa dalam berkomunikasi sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, ini ada tambahannya, lebihnya daripada metode langsung tadi. Ketika metode langsung sangat mengedepankan penguasaan al-lughah al-mantuqah, itu istimewa kalam. Nah, kalau dalam metode RIPOM ini ada tambahannya, tidak hanya sekedar al-lughah al-mantuqah, lakin al-lughah al-maktubah juga itu merupakan target dari pencapaian metode ini. Jadi siswa tidak hanya sekedar komunikasi secara lisan, secara tertulis juga perlu, dan ini memang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian fakta tentang metode ini bahwa kompetensi membaca dan menulis dengan media bahasa tulis tetap mengedepankan prinsip otentitas. Jadi kan kalau tadi lughah mantuqah istimewa kalam itu tentunya berbicara tentang kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kaitan dengan membaca dan menulis? Nah, ini juga pada prinsipnya memiliki orientasi yang sama, karakter yang sama, di mana kegiatan membaca dan menulis siswa itu senantiasa dikaitkan dengan kehidupan atau aktivitas
keseharian siswa. Bagaimana dia mampu menulis surat kepada orang pemilik bahasa asing ini, kemudian bagaimana dia dapat berinteraksi menggunakan pesan secara tertulis, ini merupakan bagian dari target pencapaian metode ini. Selanjutnya, menambah aktivitas belajar bahasa pada aspek pelafalan bunyi bahasa. Ini tambahan-tambahan dari metode RIPOM yang melengkapi metode langsung tadi. Istamir Ukhti. Selanjutnya ini Thariqah Al-Qiraah atau metode membaca. Fakta tentang metode ini antara lain, yang pertama, dia juga sama karena ya satu kelompok, merupakan bagian dari metode struktura yang menentang metode tradisional. Kemudian selanjutnya, memberikan cukup waktu bagi siswa untuk menelaah bahasa asing melalui teks tertulis. Nah, ini berarti ada apa? Ada prioritas tambahan lain, di mana kalau tadi yang pertama hanya sebatas pada lughah mantuqah, yaitu istimewa kalam, dan kemudian yang kedua ada tambahannya qiraah dan kitabah. Nah, yang ketiga ini fokus pada qiraah. Bagaimana kemampuan membaca siswa ini betul-betul dapat dimaksimalkan lewat metode ini. Nah, kompetensi membaca ini ya orientasinya adalah kompetensi membaca pemahaman teks yang sederhana dalam bahasa target tanpa menerjemahkan ke dalam bahasa ibu. Nah, ini mungkin sebagai penjelasan lebih dari musannif bagaimana konteks membaca dalam struktura dengan membaca yang tadi tradisional metode, di mana bahan bacanya juga senantiasa ada keterikatan dengan kehidupan sehari-hari. Dan tanpa ada, jadi bagaimana strateginya? Kan kalau kita berbicara membaca tanpa ada proses transliterasi, proses menerjemahkan ke dalam bahasa ibu agak repot, karena dalam pikiran kita paradigmanya adalah paradigma tradisional tadi. Nah, kalau dalam konteks membaca yang struktural ini, antara lain dapat diterapkan melalui strategi membaca intensif, juga ada membaca ekstensif. Ada qiraah murakkajah, kemudian ada qiraah wasa'ah. Mungkin kita masih teringat ketika kita melaksanakan ujian bahasa Arab atau memberikan ujian qiraah bahasa Arab kepada siswa, kita berikan teks bahasa Arab. Kemudian kita minta siswa untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan teks yang dibacakan di atas. Nah, itu dalam prosesnya kan tidak ada proses penerjemahan terlebih dahulu, tapi bagaimana dia mampu menjawab secara langsung apa yang ditanyakan, bahkan bistihdam al-lughah al-arabiyyah al-maktubah, menggunakan bahasa Arab juga. Nah, tapi karena tadi kita merupakan generasi yang terlahir dari metode grammar translation method, sebetulnya dalam praktiknya tetap kita menyisipkan tadi. Kan tidak mungkin kita menuliskan kalau kita tidak dipahami dulu ke bahasa ibu kita. Itu sebetulnya proses memang terjadi, tapi dalam pelaksananya tidak begitu ditampakkan. Next. Ya, ini metode selanjutnya. Nah, ini at-thariqah Asyamiyah Asyafawiyah al-Basriyah, yang merupakan sama bagian dari pendekatan struktural. Apa fakta tentang metode ini? Yang pertama, bahwa metode struktural paling dikatakan katanya sebagai metode yang berlandaskan pendekatan struktural yang paling penting, karena dia merupakan representasi dari metode struktural yang sebenarnya. Ini kata penulis ya. Kemudian selanjutnya menggabungkan dua kegiatan aktivitas berbahasa lisan, yaitu menyimak dan berbicara. Nah, ini karena gini kan struktural itu di antara poin yang kita pahami dari pendekatan linguistik struktural itu, bahwa pembelajaran bahasa itu harus dilaksanakan secara gradasi, ya, secara bertahap sesuai dengan bagaimana seorang anak memperoleh bahasa itu sendiri, mulai dari menyimak, baru kemudian dia berbicara. Kita masih teringat dengan kajian dengan Ustadz Mamandul Iman, ibarat analoginya itu dengan proses pengurusan jenazah, ya, mulai dari memandikan, ya, kemudian mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Nah, ini tidak bisa menguburkan dulu kan, kata beliau. Nah, ini sama kaitannya dengan ini. Jadi representasi dari pendekatan struktural yang sebenarnya
Tadi yang dimaksud dalam musonib karena dalam prosesnya belajar diawali dengan istimak dulu, baru kemudian kalam. Kemudian menyertakan media visual dalam proses belajar untuk membantu siswa mengkonstruksi bahasa yang senyatanya dan bermakna. Ya ini tambahan lebih lanjut bagaimana ketika mengajarkan bahasa dengan metode ini dapat bermakna lebih kepada siswa menggunakan media. Kemudian mendesaknya kebutuhan kompetensi berbahasa lisan setelah Perang Dunia Kedua, dan juga esensi bahasa adalah yang dituturkan. Nah, dari kesemua metode yang barusan disampaikan, dari semua metode yang 4 barusan disampaikan, memang pada prinsipnya memang mengedepankan al-lugah al-mantuqah. Namun demikian, katanya bukan berarti mengenyampingkan bahasa tulis. Nah, ternyata di sini kita bisa melihat bahwa awalnya memang terlihat atau terasa seperti perang gitu kan antar dua aliran ini. Namun demikian kita sebagai orang yang bijak dalam proses implementasinya, kita memiliki filter monitor bagaimana ketika yang dimaksud oleh metode ini pada prinsipnya sebetulnya bukan sama sekali tidak mengindahkan ataupun mengenyampingkan mahroh yang lain, tapi bagaimana kemudian lugah mantuqah menjadi prioritas, baru kemudian maktubah. Itu esensi lain yang penting dari struktural ini. Istamir Ukhti. Nah, kita masuk ke atoriko atau wasuliyah atau pendekatan komunikatif ya, yang ketiga. Nah, saya bacakan saja sambil nanti sedikit kalau ada yang penting saya sampaikan penjelasannya. Fakta tentang metode komunikatif, yang pertama bahwa tujuan utama pembelajaran bahasa menurut metode ini adalah mampu berkomunikasi dengan ragam tujuan dan konteks situasi, berbeda dengan orientasi dua metode sebelumnya. Kalau taklidiyah sudah jelas, tapi kalau metode struktural sebetulnya seperti sama, nah tetapi berbeda. Dari konteks bahasanya saja, kalau tadi metode struktural itu hanya sebatas mampu bertutur, ya, bukan berkomunikasi. Berkomunikasi ini sangat sangat pelik ataupun sangat krusial. Dia memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor lain, tidak hanya sebatas linguistik. Mungkin nanti bisa kita tambahkan dalam sesi diskusi. Kemudian selanjutnya, refleksi perubahan belajar bahasa dengan pendekatan komunikatif terjadi pada aspek teknik dan materi ajar yang dilandasi oleh teori linguistik transformasi generatif. Di antaranya itu kalau teori linguistik, kemudian psikologi kognitivisme. Nah, ini cermin dari perubahan pembelajaran yang menggunakan pendekatan komunikatif. Sebetulnya tadi juga ketika kita berbicara struktural dari tradisional, berimbas pada bagaimana tujuan jadi berubah, bagaimana kemudian materi juga harus didesain ulang, bagaimana teknik juga harus diimprovisasi kembali oleh pengajar. Nah, lebihnya dari situ kita bisa memahami dari sini bahwa pendekatan komunikatif itu berbicara tentang dua landasan atau teori landasan sebelumnya yang telah kita pelajari. Dia menganut ataupun dirujukan kepada landasan linguistik transformasi generatif punyanya Chomsky. Meskipun nanti kita akan kembangkan, sebetulnya Chomsky itu dia ditambahkan kalau menurut saya, tapi kalau pendapat Chomsky itu pendapat Delhim yang datang setelah Chomsky menyanggah sebetulnya. Jadi kalau di sini penulis menuliskan transformasi generatifnya Chomsky karena memang Delhim juga dia merupakan pendekatan kognitivisme yang lahir karena adanya Chomsky tadi. Jadi satu-satu payung kognitivisme, tetapi dia memiliki aspek lain di luar konsep yang disampaikan oleh Chomsky. Nah, tapi balik lagi ke sini, intinya dari sisi aliran linguistik, dia menganut transformasi generatif, dan kemudian psikologinya kognitivisme, bukan behaviorisme kalau komunikatif. Kayaknya kemarin kan ketika saya menjelaskan tentang psikologi, aliran psikologi dalam pembelajaran bahasa, ketika menampilkan dua kegiatan pembelajaran, ya kita awalnya memang mengira bahwa pembelajaran yang di sana terdapat kegiatan penggunaan al-lugah al-mantuqah itu semuanya berlandaskan pada psikologi behaviorisme. Nah, ternyata kalau melihat apa yang disampaikan oleh musonib di sini, karena yang dikedepankan bukan lugah mantuqahnya, tetapi amaliyat tafkirnya atau proses berpikirnya.
Ya. Oke, next. Kemudian karakteristik dari metode komunikatif. Nah, ini. Kapan metode tersebut dikatakan sebagai bagian daripada komunikatif? Nah, ini. Pertama, teori belajar yang mendasari metode ini adalah dari kognitivisme. Sekali lagi, ini adalah kognitivisme yang menjadi landasan dari penerapan metode-metode yang merujuk kepada landasan komunikatif. Kemudian kompetensi komunikatif tidak sebatas kompetensi linguistik, melainkan disertai kompetensi sosiolinguistik. Bahkan strategi belajar yang digunakan oleh siswa. Nah, ini yang saya maksud tadi. Chomsky itu dilengkapi dengan hadirnya Delhims, di mana Delhim dia mengutarakan tidak hanya sebatas al-malkah al-lugawiyah, tetapi ada al-malkah al-ijtimaiyah atau kompetensi sosiolinguistik. Jadi kalau struktural tadi, dia tidak sampai ke sini, karena memang alirannya juga bukan kognitivisme, melainkan behaviorisme dari sisi psikologi. Selanjutnya menerapkan prinsip gradasi dalam pemilihan bahan ajar dengan memprioritaskan gradasi fungsi bahasa selain gradasi linguistik. Ya, sebetulnya Anda bisa lihat dari teksnya ini di teks paling akhir dalam pendekatan komunikatif ini, sekalipun kompetensi komunikatif memang sangat diunggulkan, bukan berarti kompetensi grammar itu diabaikan, dikesampingkan. Makanya kalau menurut saya secara pribadi lebih melihat Delhims itu bukan menentang sebetulnya, tetapi melengkapi. Takmil Aro Chomsky itu melengkapi pendapatnya Chomsky. Selanjutnya, ini karakteristik metode komunikatif. Nah, metode memperhatikan lebih aspek linguistik, belajar dan sosial yang mendorong siswa untuk belajar. Kemudian metode ini juga memperhatikan aktivitas yang dapat menciptakan situasi senyatanya, belajar dengan menggunakan bahasa. Kemudian untuk merealisasikan harapan di atas, maka sudah semestinya menggunakan metode audiolingual atau visual yang senyatanya. Nah, ini yang senyatanya ini, otentik ini, saya mungkin sedikit menambahkan. Kita lanjutkan. Karakteristik metode komunikatif selanjutnya adalah metode memperhatikan lebih, ini udah ya, dilanjutkan. Ini tadi sudah disampaikan penjelasannya. Nah, ini ya. Jadi kalau tadi kita berbicara metode, beberapa metode atau 4 metode yang lahir dari landasan struktural. Nah, kalau berbicara tentang beberapa metode yang lahir dari pendekatan komunikatif, antara lain di sini ada 4 juga yang disampaikan oleh musannif. Ada metode silent way atau metode guru diam, ada metode sugestopedia atau metode sugesti, ada natural method, metode alamiah, dan juga ada language community learning atau metode belajar komunitas berbahasa, Bapak komunitas bahasa. Next, lanjutkan.
Nah, ini presentasi terakhir ya dari kajian kita hari ini. 5 strategi seleksi dan organisasi materi ajar dengan metode komunikatif menurut Brian and Kendall. Brian wa Kendall yaktarohani khamsata ma'ayir likhtiyari wa tandi muhtawal madah at-ta'limiyah fi tariqati at-tawasuliyah wa hadhil ma'ayir hiya. Jadi ada beberapa usulan yang disampaikan oleh Brian and Kendall bahwa ketika kita berbicara pendekatan komunikatif, antara lain ada 5 strategi kita untuk dapat memilih mengidentifikasi, memilih metode yang tepat dapat kita terapkan dalam metode ini. Antara lain yang pertama, at-tarkiz alal ma'arifati wan nawahi al-wijdaniyah al-hamah lil muta'allim. Memprioritaskan aspek kognitif dan afektif yang urgent bagi siswa. Nah, di sini ada prinsip kebermaknaan. Jadi bagaimana siswa dengan belajar bagaimana siswa setelah belajar bahasa Arab dengan menggunakan pendekatan komunikatif itu betul-betul memiliki dampak yang signifikan baik terhadap aspek kognitifnya maupun aspek afektif daripada siswa itu. Kebermaknaan ini antara lain ditandai indikatornya dengan bahwa materi yang dia pelajari itu betul-betul dibutuhkan oleh siswa tersebut. Kemudian irdul madah bihaitsu ta'mal ala tanmiyati wa ta'ziz qudratit ta'allum at-tawasuliyah. Menyajikan materi yang dapat mengembangkan dan menguatkan kompetensi belajar komunikatif. Jadi sebetulnya kita memiliki banyak akses, fleksibilitas untuk menghadirkan al-asalib at-tadrisiyah, ya, asalibut tadris, teknik-teknik belajar yang penting pokoknya bahwa kompetensi komunikatif siswa itu dapat tercapai dengan maksimal, ya, dengan optimal. Jadi kalau dalam pendekatan komunikatif sebetulnya kita punya kebebasan untuk menghadirkan teknik-teknik tadi yang penting kompetensi komunikatif itu dimiliki oleh siswa. Selanjutnya ada taksim wihdat at-ta'allum ila nasyaqat la ila wihdatil lugawiyah. Mengklasifikasikan pembelajaran ke dalam ragam aktivitas bukan unit bahasa. Jadi aktivitas berbahasa yang diunggulkan, diprioritaskan. Kemudian istimrariyatut ta'allum an tariqin nasyaqat al-muta'addidah dakhil al-wihdah at-ta'limiyah al-wahidah. Kontinuitas pembelajaran melalui ragam aktivitas dalam satu unit pembelajaran. Dan terakhir, qiyamu amaliyat ta'allum ala asasi tafawud baina muta'allim wa muta'allim akhar wa muta'allimin akharin wa baina muta'allimin wal kitab awil madah at-ta'limiyah. Jadi di sini mengedepankan pembelajaran berbasis negosiasi. Ya, negosiasi makna. Jadi bagaimana antar siswa atau siswa dengan guru itu dapat saling bertukar informasi. Itu inti daripada negosiasi. Jadi negosiasi itu kan bertukar informasi. Makanya saya teringat dengan kebetulan disertasi saya terkait dengan pembelajaran bahasa Arab berbasis pendekatan komunikatif. Dalam praktiknya, saya senantiasa ketika menguji cobakan pendekatan komunikatif ini, teknik di antaranya yang saya terapkan adalah taksimut tullab bainal mursil wal mustaqbil. Jadi saya mengklasifikasikan siswa ke dalam kelompok mursil. Mursil itu dalam konteks komunikatif adalah mereka sebagai informan atau pemberi informasi. Sedangkan mustaqbil adalah mereka yang bertindak sebagai penerima pesan. Nah, sehingga dalam keseharian terjadi at-tafawud, ya, terjadi negosiasi makna. Mursil memberikan informasi kepada mustaqbil, mustaqbil menerima, kemudian nanti menanggapi, merespon dan sebagainya. Kemudian pada pertemuan berikutnya, yang tadi jadi mustaqbil, dia jadi mursil, di mana dia memperoleh informasi, dan menyampaikan kepada mustakbil yang sebelumnya dia menjadi mursi. Maka di sini terjadi proses negosiasi informasi. Jadi itulah esensi dari pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa. Oke, next. Nah, ini saya simpulkan ya, kharaitul mafahim litaraib tadris al-lughah al-ajnabiyyah dari yang kita bahas barusan.
bahwa metodologi utama pembelajaran bahasa asing itu ada pendekatan tradisional, struktural, dan komunikatif. Tradisional dia memiliki satu metode tunggal, yaitu metode tata bahasa dan terjemah. Struktural di dalamnya antara lain ada metode langsung, metode reformasi, metode membaca, dan metode audiolingual. Selanjutnya pendekatan komunikatif, dia memiliki metode alamiah, Sugastopedia, memiliki metode komunitas belajar, dan memiliki metode guru diam. Itu ada gurunya ya, tidak diam saja, metode guru diam. Selanjutnya, taib hadhil mawad kullaha ma'khudah min kitab al-lughat al-ajnabiyah ta'limu wa ta'allumuha. Ini saya mungkin tadi ada beberapa di antaranya eksplorasi pembahasan yang saya ambil dari kitab atau buku yang lain. Namun demikian secara keseluruhan ini adalah substansi An-Nuqat Al-Muhimmah min Hadal Kitab. Ya, jadi poin-poin penting dari kitab ini. Mungkin nanti Bapak Ibu peserta kajian bisa melihat kembali teks-teks ini, mudah-mudahan tidak terlalu begitu banyak yang berbeda dengan pemahaman saya sebagai narasumber hari ini. Baik. Ya, syukran ala timamikum wal mutaba'ah fi hadhil muhadarah. Insyaallah sa nahtu ila munaqashah. Syukran ila raisatil jasa. Tafadhal al waktu indak al-an. Assalamualaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai sesi pertama, penjelasan yang sangat-sangat bermanfaat dari Dr. Asep Maulana, yang mana dapat kita ketahui terdapat beberapa metode yang bisa kita gunakan ketika mau mengajarkan atau mempelajari. Di antaranya yakni at-thariqah at-taqlidiyah atau metode tradisional. Yang kedua, at-thariqah at-tartibiyah awil bunyawiyah atau metode struktural. Yang ketiga, at-thariqah at-tawasuliyah atau metode komunikatif. Semoga kita semua dapat mengambil ilmu yang telah dijelaskan dari Dr. Asep Maulana. Selanjutnya, kita memasuki sesi tanya jawab.